Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Kitabu Bayani Ahkamis Syiyami, utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukumi poso. Wa huwa utawi asyam lughatan ing dalem mungguh bahasane iku al-imsaku ngeker. Wa syar'an lan mungguh syara'i iku imsakun ngeker an muftirin saking perkara kang bisa batalake poso. Biniyatin kelawan niat makhsusatin kang den tertentokake. Jami anaharin ing dalem sekabehane awan qabilin kang nampa apa jami anaharin lisaumi maring poso. Min muslimin saking wong muslim akilin kang duweni akal, tahirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Ta'rif ini adalah ta'rif sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Fathul Qarib. Bab menjelaskan tentang puasa. Di dalam ta'rif ini sudah lengkap sekali, di mana di dalam ta'rif ini nanti sudah include di dalamnya rukun puasa. Kemudian juga ditegaskan atau dikukuhkan lagi puasa itu harus dilakukan pada hari atau siang hari yang mana diperbolehkan untuk puasa. Kemudian syarat wajib puasa atau siapakah orang yang berkewajiban untuk puasa. Ini imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin, ini rukun. Jami anaharin qabilin lisaum, ini adalah hari diperbolehkan puasa. Muslimin akilin tahirin, ini adalah orang yang berkewajiban untuk puasa. Ini terjemahan dari ibarat yang saya bacakan tadi. Puasa menurut bahasa bermakna menahan. Sedangkan menurut istilah syar'i, puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat tertentu sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah puasa dari orang muslim yang berakal, suci dari haid dan nifas. Ini kita kaji satu persatu. Tadi rukun, rukun tersebut di dalam ibarat imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin. Berarti rukunnya ada dua. Satu imsak, yang kedua niat. Atau dibalik, niat dulu baru imsak. Sak monggo. Tapi kalau secara urutan memang niat dulu, karena niat itu didahulukan. Lah niat di dalam puasa itu justru didahulukan. Jadi kalau pembahasan sebelumnya itu kita mengatakan niat itu muqtarinan bi fi'lihi, harus bebarengan dengan perbuatan
ibadah yang dilakukan, tapi justru untuk dua bentuk ibadah ini tidak bisa dilakukan bareng, atau bisa dikatakan boleh diajukan. Yang pertama adalah niat puasa, ya kan, karena sulit bagi kita untuk niat di saat terbitnya fajar. Kemudian haji, karena sangat sulit bagi seseorang untuk niat pada mikotnya, baik mikot zaman maupun mikot makani. Nih, kembali lagi niat di dalam puasa. Niat di dalam puasa itu nanti ada perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Ini bedanya. Apabila di dalam puasa wajib, maka niat itu boleh dilakukan dalam rentang waktu min hurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, dari terbenamnya matahari, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Artinya misalkan besok itu adalah Ramadan, ini contohnya, seandainya besok itu Ramadan, kita sudah diperbolehkan berniat untuk puasa untuk hari besok itu mulai nanti maghrib sampai terbitnya fajar shadiq. Rentang waktu itulah waktu di mana kita berniat untuk puasa wajib. Adapun waktu untuk puasa sunnah itu lebih panjang lagi, ya kan? Min hurubi syamsi, ya, min hurubi syamsi wa yastamiru ila zawal, dan terus sampai zawal. Zawal itu kapan? Zawal itu adalah waktu di mana matahari ini mulai sedikit tergelincir ke barat setelah istiwa. Jadi ketika matahari itu tepat persis di atas kepala kita, itu namanya istiwa. Maka kemudian ketika matahari sudah mulai condong ke barat, maka itu namanya zawal. Artinya kalau kita puasa sunnah, misalkan jam 10 pagi kita baru niat puasa sunnah, itu boleh-boleh saja, ya, dengan catatan, ya kan, dengan catatan kita belum makan atau minum. Kalau kita pengen niat, benar-benar niat puasa, misalkan kita mau puasa tapi sudah makan, sudah minum, tidak boleh, kecuali kalau puasa sunnah itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau puasa sunnah itu belum menjadi kebiasaan, kalau kita sudah makan dan minum, maka sudah tidak usah berniat puasa sunnah. Tapi kalau punya kebiasaan, punya puasa sunnah, maka meskipun sudah makan dan minum tapi lupa, maka kemudian setelah makan minum itu diniati untuk puasa sunnah, itu boleh. Ini perinciannya seperti itu. Mohon bisa dimengerti, ya, bisa difahami. Misalkan saya punya kebiasaan puasa Senin Kemis, dan saya lupa kalau hari ini ternyata hari Senin. Misalkan pagi sudah sarapan, sudah minum, sudah kenyang, baru diingatkan orang lain, misalkan, kenapa kok tidak puasa? Loh, kenapa puasa? Ini kan hari Senin, misalkan. Oh iya toh, hari Senin. Maka setelah makan atau minum itu baru niat tidak apa-apa, selama tadi belum masuk waktu zawal. Itu. Kemudian wajib ta'yin untuk puasa wajib. Ya benar, wajib ta'yin untuk puasa wajib. Ta'yin itu apa? Menyebutkan puasa apa. Misalkan Ramadan, maka kita menyebut puasa Ramadan. Kalau misalkan puasa kafarah, ya kita sebutkan bahwasanya puasa besok itu adalah puasa kafarah. Atau misalkan puasa nadar, maka kita sebutkan bahwasanya di dalam niat itu kita puasa nadar. Atau qadha, ya maka kita sebut qadha. Itu ta'yin itu namanya.
Sementara untuk di dalam puasa sunnah itu tidak wajib takyin, la yajibu at-takyin illa in kana as-saumu muaqqatan. Tidak wajib menyebutkan itu puasa apa kecuali puasa yang dikerjakan untuk hari-hari tertentu saja. Kalau itu sudah menjadi rutinitas atau puasa sunnah mutlak bahkan, maka tidak butuh takyin. Misalkan kita sudah punya kebiasaan puasa Senin Kemis, maka setiap Senin kita cukup tinggal niat puasa Senin, sudah cukup. Atau niat puasa, maaf, niat puasa itu sudah cukup karena ini sudah menjadi rutinitas. Tapi kalau puasa-puasa yang sifatnya muaqqatan, hanya waktu-waktu tertentu saja, misalkan puasa Arafah. Arafah itu kan 1 tahun sekali, ya maka ketika untuk niat puasa Arafah maka wajib takyin. Gitu. Ini. Kemudian untuk puasa wajib tidak boleh digabung dengan puasa lain. Misalkan kita kemarin masih punya hutang puasa Ramadan, hari ini sudah datang Ramadan baru, maka kemudian kita niatkan 2 niat, 1 niat adaan untuk hari ini, yang 2 niat qadhaan untuk tahun kemarin. Ini tidak boleh. Tapi kalau di dalam puasa sunnah boleh digabung 2 niat sekaligus meskipun berbeda. Contoh, bagi seseorang yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis dan juga puasa Ayyamul Bid, kebetulan juga pas hari Arafah misalkan, ini pengandiannya seperti itu. Misalkan hari Senin, kemudian kebetulan pas Ayyamul Bid, maka 2 niat, 1 niat hari Senin, 2 untuk Ayyamul Bid, itu boleh. Atau pas hari Arafah itu misalkan jatuh pada hari Senin, maka kita niatkan 2 puasa sunnah, 1 Arafah, yang kedua hari Senin, itu boleh meskipun 2 niat berbeda. Itu bedanya untuk puasa wajib dan sunnah. Gitu. Ini maka kalau di dalam yang diajarkan oleh kiai-kiai kita atau guru-guru kita, itu kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini sudah sangat cukup sekali, melebihi cukup, malah sempurna. Nawaitu niat shauma ghadin, berarti puasa untuk hari besok. Padahal ini kan tidak wajib diucapkan shauma ghadin. An adai, ada berarti bukan qadha. Fardhi berarti kefarduan, syahri ramadhana, bulan Ramadan. Padahal kalau hanya mengambil wajibnya di dalam niat itu kan hanya nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Hanya begitu saja sudah cukup. Tapi kalau kita sampai lengkap itu sudah lebih dari cukup tadi, sempurna. Tapi kembali lagi, melafadzkan itu hukumnya mustahab, dianjurkan, bukan wajib. Wajibnya niat itu di dalam hati. Ya, wajibnya niat itu di dalam hati. Maka jangan sampai kita talafut sementara hati kita kosong dari apa yang kita lafadzkan. Maka ketika melafadzkan niat itu hatinya juga sambil ada qasdu wal azmu, menyengaja untuk melakukan apa yang kita ucapkan atau yang kita niatkan. Ini yang terpenting. Itu. Kemudian kembali lagi, ini tadi rukun ya. Yang kedua adalah hari di mana hari itu menerima puasa atau diperbolehkan untuk puasa. Artinya meskipun orang itu imsakun an muftirin, tapi pada hari di mana hari itu diharamkan untuk berpuasa, maka puasanya juga tidak sah. Apa saja hari yang dilarang untuk berpuasa? Di antaranya hari
hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah. Setelah hari raya Idul Adha maka nyambung hari tasyrik. Kemudian termasuk yang dilarang adalah hari syak, yaumus syak. Yaumus syak itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban. Terkecuali kalau bagi orang yang punya kebiasaan puasa sunnah, ya kan? Misalkan hari Syak itu jatuh hari Senin, dan bagi orang yang punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis, maka boleh puasa di hari Syak. Atau bagi orang yang masih hutang puasa wajib, berarti pada hari Syak itu kesempatan untuk membayar kewajiban yang ditinggalkan, namanya qadha, maka ini juga boleh. Tapi kalau puasa tanpa ada sebab, cuman pengen puasa, tidak punya kebiasaan sebelumnya, tidak ada hutang yang harus dibayar dari puasa, maka puasa hari Syak itu tidak diperbolehkan. Tadi qabilin lisaumi, ya kan? Terus waktu puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, atau jami'an naharin tadi. Seluruh siang itu dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Maka sebenarnya batas awal puasa itu adalah waktu subuh. Waktu subuh. Cuman permasalahannya adalah kita itu kesulitan untuk menentukan kapan awal waktu subuh. Maka para ulama kemudian memberikan waktu ihtiyati, hati-hati. Maka kemudian muncullah istilah imsak. Lah imsak itu rata-rata 7 sampai 10 menit sebelum subuh. Tapi kan sudah ada kalender. Kalender itu juga masih perkiraan. Ada waktu ihtiyati lah, itu nanti kalau pengen paham ya sinaune karo wong ahli falak. Makanya bagi kita, bagi jenengan sing masih awam, iku nak wis imsak ya wis mandek mangan, mandek ngombe, mandek ngerokok dan sebagainya. Tapi kalau misalkan wis kadung ngemplok krana jame mati, ning masjid ya ora ana maca Quran dan sebagainya, pokoke teko mangan, teko ngombe, delalah kok adzan, ya wis diteruske sik ora apa-apa sampai entek. Kok nak wis entek ke poso. Tapi kalau misalkan begitu mendengar adzan langsung berhenti, afdol. Tapi memang sebaiknya ketika sudah imsak, sudah kita tinggalkan makanan, kita tinggalkan minuman. Tapi misalkan sudah imsak jenengan masih mantap, ini belum masuk waktu subuh, melanjutkan hanya sekedar makan sedikit, sedikit atau minum sedikit, atau menghabiskan rokok yang belum habis, silahkan, selama nanti tidak masuk waktu subuh. Ini kemudian ghurubi syamsi, terbinannya matahari, berarti masuknya waktu maghrib. Saya kira ini sudah mafhum. Kemudian orang yang wajib berpuasa, muslim, berakal, suci dari had dan nifas, ya kan? Suci dari had dan nifas. Berarti muslim, kalau orang kafir itu tidak wajib, anak kecil tidak wajib. Tapi kalau mau puasa boleh sebagai latihan. Kemudian harus suci dari had dan nifas, ini juga tidak boleh. Nanti di hari dimana dia had dan nifas diqadha setelah keluar dari bulan Ramadan. Tuh. Kemudian lagi ada hal-hal yang disebut membatalkan puasa. Makan, itu tadi muftirin tadi kan, makan, minum,
Kemudian jima meskipun tidak inzal, atau inzal meskipun tidak dengan jima. Inzal itu keluar mani, jima meskipun tidak keluar mani batal puasanya dan bahkan wajib kafarat. Kemudian inzal keluar mani meskipun dengan tidak dengan jima, bisa jadi inzal biyadihi atau biyadi ghairihi, atau dengan tahayul. Tahayul itu berhayal, membayangkan yang bukan kemudian keluar mani, itu juga membatalkan puasa. Kemudian memuntahkan isi perut dengan sengaja, dengan sontek tapi sontek yang ada energi untuk tubuh, misalkan infus, batal puasanya. Tapi kalau sontek yang sifatnya untuk perobatan, ini makruh tapi tidak membatalkan. Misalkan bagi orang yang sakit demam ringan, pergi ke dokter disuntik obat, itu tidak batal puasa. Atau di saat ini kan sedang ramai vaksinasi, misalkan kita kena jatah vaksin di bulan Ramadan, maka tidak mengapa kita divaksin, karena itu vaksin obat, bukan suntikan dalam arti memberikan asupan gizi kepada tubuh atau memberi kekuatan kepada tubuh untuk tidak makan dan minum itu dan lain-lain. Saya kira nanti itu bisa dikembangkan dalam diskusi. Ini hanya sekedar mukaddimah, silahkan kita diskusikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.